Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu denah rencana pondasi. Jadi setelah kita kemarin menggambarkan denah rumah hingga selesai, kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu denah rencana pondasi. Mungkin akan saya berikan gambaran contohnya sedikit di sini. Untuk denah rencana pondasi, kurang lebih hasil jadinya akan seperti ini, teman-teman. Jadi dia tampak dari atas dan terlihat untuk gambarannya dari denah rumah kalian nanti akan seperti apa dari pondasinya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin langsung saja untuk prakteknya. Di sini pastikan kalian mengcopy dulu dari denah yang kalian miliki karena di sini akan kita gunakan. Dan yang kita gunakan di sini hanyalah garis dinding luar. Jadi sini ya, ada garis dinding luar dan juga kolom. Karena yang akan kita gunakan adalah dua bagian itu, layarnya kita matikan dulu. Jadi di sini ya teman-teman, fungsinya kenapa dari awal saya tegaskan untuk membuat layar di setiap penggambarannya. Salah satunya di sini. Kita matikan untuk dinding luarnya dan juga untuk kolomnya. Nah, sama satu lagi teksnya. Setelah itu, untuk selebihnya di sini mungkin bisa kita hapus dulu. Oke, kemudian tinggal kita munculkan lagi. Nah, kurang lebih akan tampak seperti ini, teman-teman. Jadi, yang pertama, kita sambungkan terlebih dahulu bagian-bagian yang terputus ini. Jadi ini kan awalnya terputus karena kusen. Ini kita sambungkan dulu, tinggal kita tarik titik tengahnya ini ke ujung. Kemudian sini juga di semua bagian yang kita miliki. Ini, kemudian di kamar tidur ini juga. Nah, karena ini teras juga belum ada garis bantunya, kita sambungkan saja. Ini kita hapus. Ini kita tinggal tarik sampai ujung. Oke, sini juga. Pastikan dia menempel di setiap titik tengahnya ya, teman-teman. Ini seperti ini. Ini juga karena dia awalnya menabrak kusen, ini kita tarik. Nah, di sini juga kan harusnya ada dindingnya. Ini kita buat dulu rectangle dari ujung sini sampai ujung sini. Kita MA atau match properties. Oke, sekali lagi REC di sisi sini. Kita ubah ke layar dinding luar. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ketika bagian dinding yang kita miliki kita tarik sampai perpotongannya. Oke teman-teman, setelah kita selesai menghubungkan dari setiap dinding yang kita miliki di sini, oke, kalian pastikan terhubung antar kolom ya. Di sini sudah sesuai. Kemudian untuk jenis pondasi yang akan kita gunakan yaitu ada dua, pondasi utuh dan pondasi setengah. Jadi apa sih perbedaan dasar dari kedua pondasi ini? Yang pertama, untuk pondasi utuh itu nanti peletakannya atau penggunaannya dia berada di dalam luas tanah. Jadi, semisal di sini ada denah yang saya miliki, kemudian ini kan ada bangunan yang berada di dalam luas tanahnya. Nah, itu dia penggunaannya menggunakan pondasi utuh atau pondasi satu di sini. Nah, untuk pondasi setengah itu dia penggunaannya atau peletakannya nanti itu berada di tepi luas dari
luas tanah yang kita miliki. Jadi misal kita punya bangunan di sini, kemudian luas tanahnya atau batas tanahnya ada di sebelah sini, sedangkan di sini masih ada pagar atau dinding, itu dia menggunakannya pondasi setengah. Jadi terlihat seperti seolah-olah dia terpotong ya di sini. Ini untuk mengantisipasi agar ketika kita membangun dalam eh, bangunan yang akan kita gambarkan, itu dia tidak melewati luas tanah yang kita miliki. Jadi dia berhenti sampai batas tanahnya. Kemudian untuk lebih detailnya, di sini saya punya gambarannya untuk detail pondasi. Untuk bagian paling atas terlebih dahulu itu namanya slope. Dan di sini kita menggunakan ukuran 15 kali 20. Kemudian di sini ada pondasi dengan pasangan batu kali dengan lebar atas. Itu silahkan nanti kalian menyesuaikan sesuai gambar kalian yang akan kalian gambarkan. Jadi di sini ada lebar atas, kemudian lebar bawah itu dihitung di sini. Dari titik ini sampai titik ini. Jadi ini pasangan batu kali dengan lebar atas dan lebar bawah. Dan juga ketinggian nanti dihitung dari titik sini sampai bawah sini. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada yang namanya pasangan batu kosong atau biasa disebut dengan unstamping. Nah, untuk ukurannya sendiri itu dari titik lebar bawah yang kita miliki. Jadi kan lebar bawahnya dari titik sini sampai sini. Itu ditambah 10 cm ke kanan dan ke kiri. Jadi ke sini tambah 10 cm, dari sini pun tambah 10 cm. Kemudian di lapisan paling bawah ada yang namanya uruk pasir. Nah, dengan tebal 5 cm di sini. Mungkin saya contohkan saja untuk penggambarannya. Ini di sini saya gunakan garis tipis terlebih dahulu sebagai bantuan. Kita masukkan ukuran garis atau lebar pondasi atasnya 30, kemudian kedalamannya di 100 cm, dan untuk lebar bawahnya di sini 90. Nah, ini tinggal kita rapikan. Di bagian tingginya ini kita geser ke tengah, lebar bawahnya juga kita geser ke tengah. Kemudian tinggal kita tarik garis line biasa dari ujung sini ke ujung sini. Ini kita hapus, ini kita join. Oke, dia sudah menyambung jadi satu. Kemudian untuk slope-nya itu berukuran 15 kali 20, teman-teman. Rectangle, kita masukkan 15 kali 20. Ini kita tempel saja di bagian tengah sini. Nah, untuk bagian bawahnya ini sendiri, kita line dulu. Gini, kita buat line sebagai acuan dari T ini sejauh 10 cm. Dengan kedalaman unstamping 20 cm. Nah, kemudian ini kita bisa mirror saja sini. Mungkin agar lebih rapi, ini saya gunakan perintah rectangle. Dari titik ini ke titik sini. Jadi saya tadi hanya menggunakan acuannya saja. Ketika kita cek, dia dari titik sini ke sini dia 10 cm. Pun sebaliknya. Seperti itu ya, teman-teman. Tingginya 20 cm. Kemudian untuk lebar bagian bawah, yaitu uruk pasirnya, itu setebal 5 cm. Jadi kita masukkan saja lebarnya 110, tab min 5 agar dia ke bawah. Oke, kita cek udah sesuai. Kemudian cara membuat untuk pondasi setengahnya tinggal kita copy saja di sini. Lalu kita gunakan bantuan yang namanya garis XL. Karena ini berbentuk vertikal, ini kita klik di sini sekali dan kita klik lagi di sini. Nah, ini kita udah punya garis bantu di sini. Kemudian apa namanya?
Untuk pondasi di sini, bagian pasangan batu kali dan slope-nya kita move terlebih dahulu ujungnya ini ke sebelah sini. Kemudian untuk slope-nya juga kita move menempel di ujungnya sini. Sorry. Nah, untuk pondasi atasnya ini kita gunakan perintah stretch atau S enter. Kita blok hijau dan pastikan titiknya ini masuk ke tengah ini. Saya ulangi, bloknya seukuran ini. Jadi slope-nya masuk semuanya dan dua titik sudut di bagian atas batu kali. Kita enter, kita tarik ujung sini ke ujung sini. Mungkin saya ulangi sekali lagi. Untuk slope-nya ini kita pindah dulu ke bagian sini. Kemudian kita masukkan perintah stretch atau S enter. Kemudian kita blok, pastikan slope-nya masuk semuanya dan dua titik sudut di sini. 1, 2. Dia masuk ke blok hijau. Kemudian kita enter dan kita tarik dari ujung sini ke ujung sini. Nah, kemudian ketika kita nanti cek untuk ukurannya, dia kurang lebih sama. Di sini 15, sini masih 30. Ini untuk garis bantunya silahkan dihapus saja. Terus untuk ukuran bawahnya kita cek juga sama. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk ukurannya sama, hanya berbeda bentuk saja. Nah, ini ketika kalian cek, tuh ukurannya sama, teman-teman. Slope-nya sama, untuk lebar pondasi atasnya sama, hanya saja bentuknya berbeda. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk penggambaran dari pondasi utuh dan pondasi setengahnya. Oke, setelah kalian gambarkan untuk pondasi kalian, kemudian untuk penggambarannya di sini, ini saya jelaskan sedikit lebih lagi. Jadi, untuk denah dari rencana pondasi di sini itu gambarannya pondasi ini dilihat dari atas. Jadi di sini saya gambarkan ya untuk simbol penglihatan ke arah bawah. Jadi dilihat dari atas ke arah bawah. Nah, itu yang terlihat adalah perpotongan atau titik sudut di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu, teman-teman. Jadi misal ada garis as misalnya XL, V. Nah, ada garis as di tengah-tengah sini. Ini yang terlihat dari atas itu adalah sisi kanan kiri sini. Saya contohkan saja langsung, kita copy saja agar lebih jelas. Jadi kita tempel slope ini di tengah dari dinding yang kita miliki. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini nanti akan ditarik garis. Jadi tarik garis dari sini juga, dan dari sini. Kemudian di sisi sebelahnya juga dari sini, terus dari sini, dan dari sini juga. Kemudian untuk pondasinya ini bisa kita hapus saja. Nah, kurang lebih garis yang akan kita buat itu nanti akan seperti ini. Gitu ya, teman-teman, untuk ukurannya. Jadi garis-garis ini nanti dia akan membentuk seperti ini. Dia akan membentuk seperti ini, teman-teman. Jadi ada lebar pondasi atas, lebar pondasi bawah, ini ya. Lebar pondasi atas, lebar pondasi bawah, dan lebar unstamping. Jadi hanya terlihat garis-garis seperti ini. Untuk penggambarannya, agar penggambarannya lebih cepat, caranya seperti ini. Ketika dia bentuknya kotak, ini kita masukkan saja perintah rectangle. Dari titik sini ke titik sini. Oke, setelah kalian buat rectangle, mungkin silahkan diubah dulu ke
layar arsiran, tidak masalah. Atau kalian boleh membuat layar pondasi baru. Jadi di sini kemudian kita offset masuk ke dalam. Nah, untuk offsetannya ini sejauh apa? Ini kita cek di sini, teman-teman. Jadi, ketika dilihat dari atas, ini tadi saya ulangi lagi. Ini tak tempel ya. Saya tempel ke tengah sini. Nah, sebagai acuan saja, ini dibiarkan saja di sini. Kemudian kita offset dengan klik di sini dan di sini. Jadi otomatis dia tepat ukurannya. Lalu kita offset lagi dari titik sini ke titik sini. Kita pilih garisnya. Nah, kita lakukan sekali lagi offset jaraknya dari titik sini ke titik sini. Kita offset sekali lagi. Nah, ini bisa kita hapus saja. Kurang lebih akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ada 3 offsetan. Nah, kemudian di bidang yang lain pun tinggal kita lakukan hal yang sama. Rectangle. Di sini kita masukkan offset dari titik sini. Mungkin agar lebih mudah kita buat rectangle yang lain dulu. Rectangle dari titik sini ke sini. Kemudian dari titik sini ke sini. Nah, untuk bidang yang tidak berbentuk kotak seperti ini ya, teman-teman, ini bisa kita gunakan perintah boundary atau shortcutnya BO Enter. Lalu kita klik OK dan kita pilih bidang di sini. Otomatis dia akan membentuk sebuah polyline yang mengelilingi bagian dalamnya. Saya ulangi lagi, BO Enter, OK, dan kita klik di sini. Kita Enter. Nah, kemudian tinggal kita offset saja. Offset dari ujung sini sejauh ini. Dari titik sini ke sini. Kemudian kita offset ke dalam. Ini juga offset ke dalam. Kita lakukan di semua bidang yang kita miliki. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di bagian luarnya pun sama. Cuman bedanya di sini kita menggunakan perintah polyline atau PL Enter untuk bidang bagian rumahnya saja. Karena untuk pagar nanti kita akan gunakan itu tipenya pondasi setengah. Jadi ukurannya udah beda untuk offsetannya. Offset lagi dari dengan ukuran segitu. Oke. Gini ya, teman-teman. Kemudian saya contohkan berikut lagi. Kemudian kita masukkan perintah offset. Mungkin saya ulangi secara perlahan ya. Offset. Nah, ini kita menentukan jaraknya dulu. Jaraknya dari titik ini kita klik sekali sampai titik ini. Kita klik sekali. Kemudian kita pilih garis yang akan di offset. Nah, seperti ini. Ini udah. Dan dari titik sini ke sini. Dari titik sini ke sini. Seperti itu, teman-teman. Jadi, silakan kalian menentukan ukuran offsetannya dulu. Kemudian untuk garis yang terakhir di sini, kita masukkan perintah offset sekali lagi. Mungkin bisa dengan ukuran dari titik ini juga bisa. Jadi dari garis ini ke sini. Kemudian kita aplikasikan di bidang yang akan kita offset. Sini. Oke. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, untuk garis acuannya itu bisa kita hapus saja. Jadi garis yang menempel di dinding dalam ini bisa kita hapus karena ini awalnya tadi hanya untuk acuannya saja. Sini pun bisa kita hapus. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita samakan untuk layarnya MA. Oke, kita samakan layarnya dulu.
Ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian yang paling dalam, ini kalau kalian lihat dari atas, ini kan dia kalau bagian paling dalam itu otomatis bagian terluarnya ini ya, bagian yang paling jauh itu kan garis di sini. Otomatis itu dia berbatasan langsung dengan tanah. Jadi untuk layarnya di sini pun kita ubah ke layar tanah. Kita buat layar terlebih dahulu. Jadi kita buat terlebih dahulu teman-teman untuk layar tanahnya. Di sini kita buat, tadi mana ini? Kita beri nama tanah. Oke, mungkin kita gunakan ini dengan ketebalan 0,4 mm. Oke, kita gunakan saja. Nah, jadi untuk garis terluar ya kita buat tadi atau offsetan terluar itu kita ubah ke layar tanah. Ini ubah ke layar tanah. Gini ya teman-teman. Mungkin saya ubah warnanya biar agak lebih terlihat. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kita cek, cara mengeceknya seperti ini. Dari pondasi yang kalian buat, ini kita copy saja dan kalian tempel di tengah dari dari tengah ini, dindingnya ini. Jadi dinding dia menempel dengan sleeve, kanan kiri dia menempel pas. Nah, ini bisa kalian cek apakah offsetan kalian benar atau tidak. Jadi offsetan di sini itu mewakili sudut di sini. Di sini garis ini mewakili sudut di sini. Atau sudut pondasi di sini. Pun begitu juga di garis ini, itu dia mewakili perpotongan sudut di sini. Nah, untuk batas paling luar itu batas luar dari pondasi yang kalian miliki. Ketika kalian udah cek, udah pas, otomatis ukuran dari pondasi kalian itu udah benar. Kalian cek di sini. Ini pun bisa kalian rotate. Pastikan sleeve-nya itu pas di dinding luarnya. Jadi ini sleeve, ini dinding luarnya pas seperti ini. Nah, ini bisa kalian cek. Ini pas, ini udah pas, sesuai. Kemudian silahkan kalian cek kalau udah pas seperti ini, bisa kalian hapus saja untuk pondasinya. Ini hanya untuk mengecek apakah ukurannya sudah sesuai atau belum. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian offset saja sejauh dengan acuan pondasi tadi. Kemudian kita gunakan juga untuk pondasi yang setengah. Jadi pondasi setengah ini kan fungsinya untuk di bagian pagar. Otomatis ini pun bisa kita gambarkan. Kita copy dulu di bagian sini, di bagian luarnya ya. Kita mirror. Bagian sini juga. Nah, ini pun sama. Untuk sleeve-nya itu pas di tengah dari dinding yang kita miliki. Kemudian di sini untuk penggambaran awalnya, karena pondasi setengah ini hanya berlaku di batas pagar atau luas tanah, jadi kita gunakan polyline saja di sini. Dari titik sini, di tengah ini, ke titik sini, kemudian di titik ini, titik sini, dan terakhir di pagar depan sini. Nah, ini untuk awal silahkan kalian gunakan garis bantu dulu agar lebih mudah nanti untuk penggambarannya dengan garis yang berbeda. Mungkin di garis tipis atau garis bantu boleh. Kemudian
Kurang lebih caranya sama. Kita masukkan perintah offset. Oh, enter. Di sini kita masukkan acuannya dari titik ini sejauh ini. Kemudian kita offset. Kemudian kita perintah offset lagi dari titik sini sejauh sampai titik ini. Tinggal kita offset garisnya. Lalu sekali lagi O enter. O enter. Dari titik sini ke titik sini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ini bisa kita hapus dulu untuk pondasinya, pondasi setengahnya. Kemudian, nah ini kan ada yang banyak yang bertabrakan ya teman-teman. Ini untuk cara mengatasinya, pastikan pondasi yang menempel di garis tepi atau batas luas itu menggunakan pondasi setengah. Jadi pondasi di sini ini sudah tidak dipakai teman-teman. Pondasi apa namanya? Pondasi yang utuh di sini. Ini kan tadi acuannya pondasi utuh ya, teman-teman. Untuk yang berwarna ini udah tidak dipakai. Jadi yang dipakai itu pondasi yang setengah. Caranya seperti ini. Mungkin ini acuannya saya hapus dulu. Untuk yang bagian luar, ini bisa kalian tarik saja seperti ini. Nah, oke. Sini pun sama. Kita ambil tengahnya ini. Sini dan oke, jadi urutannya sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini pun sama. 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita ambil yang tadi kita buat, lalu kita geser. Titik yang terdalam kita geser saja ke titik yang terdalam. Nah, mungkin ini kan agak susah ya teman-teman. Ini bisa kita geser saja di ujungnya. Bisa juga seperti ini. Geser. Kita geser satu persatu. Seperti ini. Ya teman-teman. Ini langsung saja ke bagian tengah. Kemudian di ujungnya ini kita geser. Geser sampai sini. Kemudian sisi satunya juga. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di sisi sini juga. Nah, ini belum sesuai ya. Geser. Geser. Untuk penggesernya ini pastikan dia ketika menggeser itu ortonya hidup ya, teman-teman. Jadi dia ada ini tanda perpendikular atau tegak lurus. Jadi dia tidak menggeser-geser lagi. Kemudian untuk garis yang di sini karena ini belum di offset, ini pun kita tarik atau kita trim juga bisa sampai ke batas sesuai yang lainnya tadi. Jadi yang bagian dalam pun ketemunya dengan titik yang garis yang dalam. Garis yang kedua ketemunya garis yang kedua, dan garis yang pertama di offset tadi pun ketemunya dengan garis yang di offset pertama. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau kita cek, bisa kita cek dulu dengan mematikan garis bantunya di sini. Garis tipis saya matikan. Nah, di sini dia udah sesuai teman-teman untuk ukurannya. Jadi di bagian tepi luas dia menggunakan pondasi setengah, di bagian dalam luas tanah dia menggunakan pondasi utuh. Kita cek, mungkin sebagai kita pastikan ya. Sini tempel di sini. Nah, ini kalau kalian cek kan udah pas ya, teman-teman. Dia menempel di batas tengah, yang garis kedua ini menempelnya di perpotongan sudut pondasi ini, yang garis di sini dia menempelnya di perpotongan sudut di sini. Kemudian kita hapus saja, ini untuk gambaran saja kalau dia sudah pas di setiap bagian pondasinya. Saya hidupkan lagi untuk garis tipisnya. Nah, kemudian
setelah kita tadi menggeser untuk bagian pondasinya, mungkin bisa kita gambarkan ulang untuk setiap garis di sini. Kita polyline atau PL enter dari titik sini, sini, sini ke sini. Nah, di sini kan masih kelebihan toh. Ini tinggal kita tarik saja. Kemudian di sini kita masuk ke layer arsiran atau layer yang sama. Kita polyline atau PL. Ini juga sama ya. Kurang lebih seperti ini. Ini pun atau bisa kita gunakan trim PR sampai batas sini tinggal kita potong. Lalu sekali lagi PL dari ujung sini ke sini, sini dan sini. Ini kita trim. Kemudian ini tadi udah. Nah, di bagian luar sini juga sama PL dari kita ambil yang batas tanah dulu di sini. Kita sesuaikan dulu saja biar lebih mudah. PL nah, kemudian lagi sekali lagi dari titik sini ke sini. Jadi harapannya teman-teman, nanti ketika garis tipis ini nanti dihapus, dia otomatis sudah membentuk denah rencana pondasinya. Jadi saya contohkan itu untuk salah satu cara tercepat dalam pembuatan denah rencana pondasi di sini ya. Silahkan bisa kalian praktekkan saja. Ini kita sesuaikan untuk layarnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk bagian luar dari bangunan yang berada di tepi luas tanah. Udah kita garis ulang lagi tadi sesuai dengan acuan garis tipis yang kita buat. Kemudian garis di sini ini bisa kita hapus saja. Jadi 3 offsetan garis tipis ini tadi kita hapus. Nah, otomatis dia udah terlihat seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian depannya kita beri 1 garis lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini harusnya ada offset lagi. Ini tak benahi dulu ya teman-teman. Sebentar. Kita buat line ini offset. Oke, kurang lebih hasil jadinya akan seperti ini teman-teman. Ini udah sesuai semuanya. Silahkan kalian cek saja dengan cara menempel pondasi yang kalian buat itu di denah rencana pondasi yang kalian miliki. Ini untuk mengecek apakah gambar kalian udah sesuai atau belum. Caranya seperti ini. Ya, teman-teman. Bisa kalian cek saja. Nah, ini udah pas di ujungnya, ini udah pas. Oke, ini pun sama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Silahkan kalian praktekkan. Kemudian untuk penggambarannya lagi di sini, ini kan dalam sebuah pondasi di sini ada kemiringannya ya, teman-teman. Nah, ketika dia dilihat dari atas, di sini kita harus memberikan sedikit simbol kemiringan dengan cara memberikan garis kemiringan di sini di setiap sudutnya.
Gini ya, teman-teman. Jadi kan ini garis kemiringannya ini dari bagian pondasi atas ke bagian pondasi bawah. Jadi dari offsetan pertama ke offsetan kedua. Jadi kita beri garisnya itu dari offsetan pertama ke offsetan kedua. Ini menandakan bahwa menandakan bahwa pondasi yang ada di sini itu memiliki kemiringan. Seperti itu, teman-teman. Silahkan kalian buat di setiap perpotongan pondasinya. Oke, hasil jadinya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Di setiap sudutnya udah kita beri garis kemiringan. Sini di setiap sudut dari pondasi yang kita buat dari rencana pondasi ini. Kemudian eh, untuk yang berikutnya, untuk teksnya yang awalnya tadi kita matikan bisa kita hidupkan lagi. Ini untuk mengatur dari penamaan ruang yang kita miliki. Kemudian berikutnya kita beri dimensi, teman-teman, untuk lebar dari setiap pondasi yang kita miliki di sini. Jadi kita masukkan dimension di sini atau perintah dim dari titik sini sampai, saya ulangi, dari titik sini ke titik sini. Itu yang pertama. Kemudian dari titik sini dim ini atau bisa dengan dim alignment atau dal di sini. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kemudian silahkan kalian rapikan saja untuk anotasi dari dimensi ini sendiri. Kalian tarik keluar. Nah, jadi dia akan terlihat lebih rapi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Silahkan kalian atur agar lebih rapi untuk tampilannya. Dan ini untuk pondasi yang utuh. Kemudian untuk pondasi yang setengah pun kita beri dimensi yang sama. Karena ini ukurannya sama, bisa kalian copy saja dari sini, atau untuk memastikan kita ukur manual dari awal di sini. Lebarnya di sini, kemudian dari titik sini ke sini, dari titik sini ke sini. Sorry, ini harusnya titik sini. Kemudian yang terakhir slope-nya. Nah, ini pun sama, silahkan kalian rapikan agar terlihat lebih rapi untuk denah pondasi ini sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita ubah ke teks. Oke, untuk penggambaran dari denah rencana pondasi. Baik, teman-teman. Apabila kalian sudah selesai dalam penggambarannya seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan denah rencana pondasi. Jadi, ini sudah bisa dianggap selesai. Tetapi, apabila kalian ingin terlihat lebih rapi lagi, bisa juga untuk bagian dalam ini kalian beri arsiran slope. Jadi, silakan kalian
gunakan denah rencana pondasi yang seperti apa. Dan untuk penggambarannya apabila diberi slope kurang lebih seperti ini. Untuk bagian slope di sini ya, di bagian tengah ini kita beri arsiran, yaitu arsiran solid. Jadi ini kita hilangkan dulu untuk teksnya sekali lagi. Kita matikan. Lalu kita masuk perintah heads solid. Kemudian tinggal kita head saja di setiap tengah. Ini di setiap tengah dari slope yang kita miliki. Kita heads. Oke, setelah kita memilih dari setiap bidang dari apa yang akan kita heads ya, teman-teman di sini. Kemudian kita klik enter. Nah, sini untuk kolomnya bisa kita hilangkan. Seperti ini. Jadi pastikan tadi yang kalian gunakan itu heads untuk pick point atau menentukan apa? Menggunakan bidang bagian tengahnya. Kemudian silahkan kalian bisa persatu-persatu. Kenapa aku menyarankan agar dihapus satu persatu saja? Dan mungkin seperti ini teman-teman. Ketika kalian nanti mendapati masalah seperti ini kan ada kolom. Ini udah saya beri arsiran solid untuk sisi-sisinya, untuk slope-nya. Untuk kolomnya ini ketika kita hapus, nah untuk arsirannya ini dia menyatu. Itu bisa juga dengan cara seperti ini. Kita kembalikan lagi tadi kolomnya. Kita gunakan garis bantu XL vertikal yang memotong dari setiap sisinya ini. Kita hilangkan untuk kolomnya. Kemudian kita masuk ke perintah trim, TR, enter. Nah, ini kita pilih garis bantu di sini. Enter sekali lagi, kita hilangkan kolomnya di sini. Itu teman-teman. Jadi saya sarankan untuk dapat menghapus kolomnya satu persatu. Nah, ini seperti permasalahan yang sama. Jadi kita buat XL lagi, vertikal dari titik sini ke sini. Kemudian kita masukkan perintah TR, enter. Ambil acuannya di sini, kita enter sekali lagi dan kita hapus untuk arsirannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Pastikan untuk pengerjaan kalian rapi sehingga untuk denah rencana pondasi ini agar lebih rapi lagi nantinya. Untuk hasil jadinya apabila kita beri arsiran pada slope yang kita gambar kurang lebih seperti ini. Jadi silahkan digambar dengan rapi, dipastikan juga untuk arsiran atau gambarnya. Kemudian silahkan disimpan, dan untuk pengerjaan denah rencana pondasi saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan digambar, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.